Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Dwi Larasati dengan NPM 2021 435000852 dari Program Studi Teknik Informatika. Pada video ini, saya ingin mendemonstrasikan atau menampilkan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Seleksi Penerimaan Pegawai Baru menggunakan metode Simple Additive Weighting pada PT Swakarya Insan Mandiri. Untuk aplikasinya sendiri, saya menggunakan Java SE dengan software pendukung NetBeans. Sebelum kita running aplikasinya, kita harus menyalakan terlebih dahulu atau men-start Apache dan MySQL di aplikasi ExamPP. Tujuannya di sini agar terhubung ke database. Setelah di start, kita bisa running untuk aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan menu login atau menu awal dari aplikasi yang sudah saya buat. Di sini kita bisa login dengan username HR yang sudah terdaftar di database dan juga passwordnya. Setelah itu kita klik button login. Jika sudah terdaftar, di sini akan muncul pop-up bar ucapan selamat datang. Setelah berhasil login, ini adalah dashboard utama atau halaman utama dari aplikasi sistem penunjang keputusan yang sudah dibuat. Ada beberapa menu. Di sini ada menu dashboard, menu form data pelamar, menu data kriteria, menu input penilaian pelamar, menu perhitungan, ada laporan juga, dan terakhir ada button exit atau logout. Pertama kita ke form data pelamar terlebih dahulu. Di form ini terdapat beberapa text box yang bisa diisi. Ada ID pelamar, nama, tanggal lahir, nomor handphone, pilihan jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan juga alamat. Dan di bawahnya juga terdapat beberapa button, ada button save atau simpan, hapus, edit, dan juga clear. Di sini juga di atas table ada kata kunci pencarian, ada text box, dan juga button cari. Langsung saja kita coba masukkan data pelamar baru. Untuk tanggal lahirnya disesuaikan. Dipastikan semua text box-nya terisi. Jika sudah, kita bisa save dengan mengklik button save. Sudah berhasil. Jika ada perubahan data atau salah ketik, kita bisa ubah di bagian yang ingin dirubah. Lalu mengklik button edit. Ini sudah berubah untuk alamat yang tadi kita ubah. Fungsi button clear di sini adalah mengosongkan kembali text box-nya. Seperti ini. Dan tombol hapus di sini berfungsi untuk menghapus salah satu data pelamar yang sudah tersimpan di database atau terlist di table. Selanjutnya kita ke menu data kriteria. Di sini saya menggunakan atribut benefit, jadi tidak bisa dirubah juga. Langsung saja di input untuk kriteria baru.
Begitupun bobotnya disesuaikan. Untuk pilihan buttonnya sama persis dengan menu data pelamar sebelumnya, ada button save, simpan, button edit, button hapus, dan button clear. Sini kita save, sudah berhasil. Jika ingin mengubah bobot, fungsinya tetap sama, mengklik button edit. Untuk button clear, fungsinya pun sama, mengosongkan kembali text box. Dan button hapus untuk menghapus data kriteria yang sudah tersimpan. Nah, fungsi dari text box di sini untuk mencari nama kriteria, untuk memudahkan pencarian. Bisa kita tulis di sini. Ini tertampil di sini juga. Selanjutnya kita bisa ke menu input penilaian pelamar. Nah, di sini sudah ada dua button di atas, ada button pilih pelamar dan button pilih kriteria. Untuk text box-nya sendiri, di sini ada ID pelamar dan juga nama pelamar. Di kriteria ada kode kriteria, nama kriteria, dan juga nilai. Yang membedakan di sini untuk buttonnya hanya ini button simpan, button hapus, dan ini button update. Untuk menginput penilaian pelamar, sebelumnya kita bisa mengklik button pilih pelamar, dan otomatis aplikasi akan menampilkan pop-up nama-nama pelamar yang sudah kita input di form data pelamar sebelumnya. Kita bisa pilih nama salah satu pelamar untuk kita nilai. Di sini kita coba atas nama pelamar Alexander, kriteria, begitupun kriteria. Di sini sudah ada pop-up untuk data kriteria yang sudah kita simpan di database. Bisa diklik salah satu penilaiannya. Untuk nilainya di sini kita isi random saja. Prosesnya diulangi sampai semua kriterianya terisi ya untuk nilainya. Selanjutnya keterampilan teknis disimpan. Ini sudah terinput untuk nilai atas nama Alexander di semua kriteria. Fungsi button update ini adalah untuk mengupdate nilai atau mungkin merubah nama pelamar juga bisa. Di sini kita coba untuk mengupdate nilai yang sebelumnya 40 menjadi 45. Lalu kita klik button update-nya. Ini sudah berubah untuk wawasan yang sebelumnya nilainya 40 menjadi 45. Selanjutnya ke menu hitung perankingan. Di sini sudah otomatis menampilkan tabel data penilaian pelamar yang sudah kita input di menu input penilaian pelamar sebelumnya. Yang sudah terinput itu ada data pelamar dan penilaian atas nama Matthias, Kyle, Layla, Ethan, Isabella, dan yang terakhir Alexander. Untuk mengetahui hasil perankingan, kita harus mengklik terlebih dahulu button hitung yang ada di pojok kiri bawah ini. Kita klik OK.
Ini sudah otomatis ditampilkan juga hasil dari normalisasi matriks dari penilaian yang sudah terinput. Dan di tabel bawah ini sudah urut hasil dari perankingan calon pegawai. Di sini untuk ranking 1 atas nama Matias dengan nilai akhir 0,953 sekian, dan yang terakhir itu Alexander dengan nilai 0,8195 sekian. Untuk mencetak laporannya, kita bisa mengklik button cetak laporan di pojok kanan bawah. Ini adalah hasil output report dari perankingannya. Untuk laporan hasil akhir, dan di bawah ada lokasi, hari tanggal hari ini, jabatan pengguna yang login tadi, dan namanya. Selanjutnya kita ke menu terakhir, yaitu laporan. Di sini kita bisa melihat dan juga mencetak data-data dari form yang sudah kita input sebelumnya. Ada laporan data pelamar, laporan data kriteria, dan juga laporan data penilaian. Kita coba satu persatu di laporan data pelamar. Nah, ini adalah listing nama-nama pelamar yang sudah kita input. Untuk tampilannya kurang lebih sama dengan laporan hasil akhir tadi. Di sini ada kop surat, ada judul laporannya, lalu ada list untuk datanya, lokasi, hari dan tanggal, jabatan, dan juga nama staf. Selanjutnya ke laporan data kriteria. Dan yang terakhir ada laporan data penilaian. Ini adalah hasil dari laporan data penilaian dari form input penilaian pelamar yang sudah kita input sebelumnya. Tampilannya masih sama. Di footnote-nya juga masih sama, ada lokasi, hari tanggal, jabatan, dan juga nama staf yang betul. Jika sudah, terakhir kita klik button exit atau lock. Jika sudah logout, aplikasi akan menampilkan halaman login kembali atau halaman awal. Sekian untuk demonstrasi aplikasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.